Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat Waalaikumsalam Hari warahmatullahi Pahlawan ya. Oke. Nah, materi kita hari ini itu tentang kiat menyusun alur. Ini bukan sekedar membuat latar belakang maksudnya, tapi alur membuat latar belakang itu gimana gitu. Ini pentingnya. Ya, penting sekali ini. Bagaimana membuat alurnya. Nah, latar belakang masalah penelitian atau research background bagian pertama nih yang sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah. Ya, baik dia nanti skripsi, baik nanti ketika dalam berbentuk jurnal dan sebagainya. Itu latar belakang yang sangat urgen. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara topik. Nanti dari latar belakang itu ketahuanlah topiknya, penelitiannya apa, masalah penelitian dipilih apa, kenapa ini yang dipilih gitu. Ya, mengapa masalah ini yang dipilih gitu. Kira-kira begitu lebih kurang isi daripada latar belakang masalah penelitian itu. Nah, ini katanya sayang mahasiswa yang banyak yang belum berhasil membuat latar belakang ini. Tapi saya yakin bukan mahasiswa yang ikutin kelas ini gitu. Mahasiswa yang di luar sana. Kalau mahasiswa yang di sini saya pikir enggak. Semoga enggak ada bedanya gitu ya. Karena apa? Mahasiswa itu membuat latar belakang pusing. Satu, karena ngada-ngada. Maksudnya ngada-ngada ini permasalahannya itu eh, nggak real, ya, dibuat-buat aja, mengada-ngada lah gitu pokoknya. Atau juga karena dia copy paste sana kemari, copy paste karena kan tahu lah sendiri di Google itu kan banyak ya. Kalau kalian misalnya kalian searching aja di Google itu dengan kata kunci judul skripsi teknik informatika itu, banyak itu. Nah, tetapi nanti ketika itu yang kamu lakukan, akhirnya kamu nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Karena itu miliknya orang, bukan miliknya kamu. Jadi supaya bisa menguasainya ya lakukan sendiri gitu. Supaya bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nah, jadi ini eh, materi ini khusus untuk orang bidang komputer seperti kita supaya nggak galau lagi dalam membuat latar belakang ini ya. Ada beberapa kiat ini yang harus kita lakukan untuk bisa membuat alur latar belakang itu. Kiat yang pertama, kita harus paham dulu gaya riset di bidang komputer. Nah, riset di bidang komputer itu dibagi dua, ya. Gayanya itu dibagi dua, ada namanya computer science dan information system. Ya, dibagi dua, computer science dan information system atau CS dan IS. Kalau kita di teknik informatika itu cenderung CS, computer science. Uh, Karakteristiknya apa? Ini dia. Lihat ini yang saya blok. Nah, ini dia. Memiliki karakteristik penelitian dan isu berhubungan dengan core teknologi dan perbaikan metode. Ya, jadi makanya nggak heran kalau anak TI itu skripsinya selalu ada metode. Ya gitu, selalu ada metode yang dituntut di dalam skripsinya itu. Nah, kalau IS atau information system atau sistem informasi cenderung kemari dia. Nah, ini yang saya blok ini. Cenderung kemari. Tentang interaksi teknologi dan sosial. Jadi teknologinya, ya, teknologinya gitu, bukan metode-metodenya tadi gitu. Termasuk diantaranya mengukur dan menganalisa kesuksesan penerapan teknologi dan sistem informasi. Jadi kalau ada sebuah sistem informasi, itu bagaimana mengukur kesuksesannya, keberhasilannya dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi tidak terlalu banyak di situ, banyak bicara metode-metode dalam apa itu core teknologinya ya. Uh, Tulisan ini tentu untuk apa namanya bidang CS
computer science, yaitu orang teknik informatika. Jadi supaya pas lah dengan bidang kita gitu ya. Nah, itu kiat yang pertama. Pahami gaya riset kedua bidang komputer ini ya. CS atau IS, Computer Science atau Information System. Kiat yang kedua, menjawab semua pertanyaan why di judul. Kiat yang kedua, menjawab semua pertanyaan why di judul. Jadi begini, ketika ini misalnya, ini judulnya. Katakanlah ini contoh judulnya. Lihat kemari. Lihat ke layar. Ini judulnya. Nah, nanti dari judul ini ada pertanyaan yang muncul. Ada pertanyaan yang muncul, dan pertanyaan yang muncul itu jawabannya ada di latar belakang masalah penelitianmu. Saya ulangi, dari judul ini nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus ada jawabannya di dalam latar belakang masalah penelitianmu. Ya, semua ini misalnya pertanyaannya. Dari judul ini tadi, dengan prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector machine berbasis particle swarm optimism misalnya. Itu judulnya. Pertanyaan pertama, kenapa kok padi? Mengapa padi? Mengapa prediksi produksi padi? Mengapa support vector machine? Mengapa particle swarm optimization? Nah, ada setidaknya 4 why, 4 mengapa yang muncul, ini yang saya blok ini, yang muncul dari judul ini tadi. Nah, keempat mengapa ini, keempat pertanyaan ini jawabannya disajikan dalam latar belakang masalah penelitian kita. Harus ada jawabannya. Itu dia. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, ada pola alur dan pokok pikiran paragraf. Ada pola alur dan pokok pikiran paragraf. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian, seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang, saya ulangi, tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Jadi kalau latar belakang kita bagus, orang sudah bisa tahu. Dengan membaca latar belakang penelitian kita, orang sudah tahu dan sudah memahami apa yang akan kita lakukan. Ya. Untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang masalah harus memuat, mengikuti alur ya. Nah, ada 6 pola alur. Untuk mempermudah yang 6 itu disingkat aja KK masa soltu. Ini gunanya untuk mempermudah aja. KK masa soltu. Itu singkatan dari O-nya itu objek penelitian. Ini alurnya ya. Objek penelitiannya apa, metode-metodenya yang ada itu apa aja, kelebihan KK-nya itu kelebihan dan kelemahan metode yang ada apa itu KK, kelebihan dan kelemahan. Masalah pada metode yang dipilih itu apa, itu masa. Sol itu solusi. Itu tujuan penelitiannya kita apa. Jadi itu disingkat dengan KK masa soltu. Ingat aja alur ke-6 ini. Ketika kamu membuat latar belakang, ingat alurnya. KK masa soltu. Objeknya apa? Metode-metode yang ada itu apa untuk menyelesaikannya? Apa kelebihan dan kekurangan metode-metode yang ada itu? Masalah pada metode yang dipilih. Masa, ya. Metode mana yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tadi? Dari sekian banyak metode, dari metode-metode yang ada, solusinya apa untuk mengatasinya, perbaikannya gitu.
Nah, setelah itu tujuannya apa daripada penelitian ini? Itu disingkat dengan Om Kakak Masa Soltu. Ingat ya, biar mudah aja ngingatnya Om Kakak Masa Soltu. Contoh penerapan pola Om Kakak Masa Soltu itu akan cepat dipahami melalui contoh latar belakang nanti yang ada di berikutnya ya. Ini masih kiat ketiga. Yang kiat yang keempat, belajar menulis dengan ATM. Jadi mau nggak mau kamu harus banyak nanti membaca paper, membaca artikel, membaca tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan judul atau objek penelitianmu. Nah, nanti dengan begitu kamu mulailah belajar dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Karena kan semua butuh proses. Kamu juga kan nggak mungkin tiba-tiba atau ujuk-ujuk mau pandai atau lihai menulis karya ilmiah gitu ya, nggak mungkin juga. Itu semua butuh proses gitu. Apalagi kamu kan sebentar lagi akan masuk dunia skripsi gitu ya, akan memasuki dunia pembuatan skripsi. Jadi disinilah kita mulai belajar untuk membuat skripsi tadi itu ya. Nah, lalu setelah kita baca artikel atau paper atau tulisan orang lain, lihat bagaimana para peneliti menuliskan hasil penelitian. Yang dituliskan mereka tuh hasil penelitian mereka, ya, oleh penelitian sebelumnya, oleh peneliti sebelumnya. Yang kita tiru itu adalah alurnya, bukan untuk mencontek kalimatnya, ya. Nanti seperti materi yang sebelumnya, ingat bahwa bahaya daripada plagiasi ya, bahaya daripada plagiat, ini hati-hati. Dan modifikasi pelan-pelan tulisan yang kita buat. Jadi kita pahami, ingat kita hanya meniru alurnya, bukan kalimatnya. Jangan lupa memilih paper yang dipublikasikan di jurnal yang berkualitas. Nah, di Indonesia, jurnal-jurnal yang berkualitas itu ada di indeks oleh salah satu lembaga P-Index namanya Scopus. Nah, ini kalau di Indonesia masih inilah lembaga pengindeks yang jadi rujukan gitu oleh para peneliti, terutama di Indonesia dan di beberapa negara lain. Jadi kalau Scopus itu apa, nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi intinya belajar menulis dengan ATM ini ya, kamu mau nggak mau baca ya, banyak baca, banyak melakukan literatur review. Nah, dan literatur review itu juga sudah ada saya unggah materinya literatur review itu di Classroom ya. Nanti silakan dibaca. Nah, sebagai contoh, perhatikan latar belakang masalah pada tulisan ini. Untuk mempermudah memahami penjelasan, warna biru untuk memberi petunjuk bahwa paper ini menjawab pertanyaan why di judul sesuai dengan kiat kedua tadi. Warna merah itu menjawab, saya ulangi, kalau yang warna merah itu untuk memberi penjelasan bagaimana paragraf mengikuti alur dan pokok pikiran sesuai dengan kiat ketiga. Perhatikan juga bahwa setiap kalimat yang mengandung jawaban dari pertanyaan why atau berupa klaim dan definisi harus merujuk atau melakukan sitasi. Nah, ini sitasi kalau nanti ada yang kurang jelas boleh kita diskusikan lagi. Ke literatur sebagai landasan dari klaim yang dilakukan. Ya, sitasi itu berarti harus ada sumber referensi yang kita rujuk gitu. Sumber referensi yang harus kita rujuk. Data referensi dari paper tidak ditampilkan karena poin penting yang ingin disampaikan adalah masalah bagaimana alur kalimat dan paragrafnya. Nah, ini contohnya tadi. Judulnya ini tadi kan, prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Support vektor mesin berbasis particle swarm optimization. Ini latar belakangnya. Padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Ini menurut FAO report tahun 2009. Ini kan sumbernya lah gitu ya, sumber statement ini.
Dari mana kalau komoditas yang penting di Cina ini karena produksinya sangat tinggi, kalau kita nggak tahu apa namanya data atau sumbernya gitu. Nah, di sini disebut FAO ya, FAO report. Nah, ini yang menjadi alasan warna biru tadi itu kan tadi ada 4 why ya. Mengapa padi? Nah, ini tadi pertanyaannya. Karena padi ternyata adalah komoditas yang penting di Cina dan produksinya tinggi. Itulah kenapa padi yang menjadi objek penelitiannya. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Itu menurut Trail. Sebentar ya. Tolong di mute kalau mau ngomong, kalau saya lagi ngomong. Oke, kita lanjutkan. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Ini menurut Trend 2008. Nah, ini juga menjadi jawaban mengapa prediksi produksi padi, itu Y yang kedua tadi, dan warna merah inilah objek penelitiannya. Nah, jadi begitu seterusnya, kamu perhatikan saja nanti dengan membaca ini, ya, dengan membaca materi kuliah kita ini, dikasih kode warna biru dan warna merah. Tadi di sini dinyatakan bahwa kalau yang warna biru itu menjawab why di judul ini pada kiat yang kedua. Kalau yang warna merah itu nanti perhatikan balik pada kiat yang ketiga, ya. Nah, ini semua ini ada jawaban-jawabannya gitu ya. Nah, ini dia. Sampai kemari. Ini tujuannya nih. Lebih kurang begitu. Kalaupun nanti misalnya ini dianggap terlalu sedikit, ya nanti kan kamu bisa tambah-tambahin lagi kalimatnya. Jadi intinya bahwa 4 why di judul tadi sudah terjawab. Ini yang keempat. Terus kakak masa sotunya juga udah dapat di kiat yang ketiga tadi ini dengan kode warna merah, ya. Oke. Sekarang yang kelima, kiat yang kelima, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketika kita berhasil menyusun latar belakang masalah yang baik, masalah dan tujuan penelitian sudah pasti dapat kita rangkuman. Rumusan masalah dan tujuan penelitian sudah pasti dapat kita rangkumkan dengan baik. Di Indonesia, masalah penelitian biasanya dirangkumkan dalam format identifikasi masalah. Tapi kalau di skripsi kita nanti bukan identifikasi masalah ya, tapi rumusan masalah aja langsung. Ini research questions. Jadi sebagai kelanjutan dari latar belakang masalah di atas, kita bisa rangkumkan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut. Ini dia rumusan masalahnya. SPM adalah algoritma yang memiliki performa sangat baik untuk memprediksi rentet waktu karena dapat memecahkan masalah perfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Tetapi SPM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang optimal karena harus dilakukan secara trial and error, sehingga menyebabkan tingkat akurasi prediksi menjadi rendah. Pertanyaan penelitian, itu tadi masalahnya ya, identifikasi. Masalah tadi kan masalah penelitian itu kan identifikasi. Terus pertanyaan ini rumusan masalahnya. Seberapa tinggi akurasi metode SPM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal gitu. Nah, sebagai gambaran bahwa rumusan masalah itu boleh menggunakan kalimat tanya. Biasanya diawali dengan kata bagaimana, seperti ini misalnya. Bagaimana peningkatan akurasi SPM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Ini pakai tanda tanya. Kenapa pakai tanda tanya? Karena diawali dengan kata tanya, bagaimana. Bagaimana, apa, siapakah, dimanakah, itu kan semua kan tanda tanya. Apa kalimat tanya ya.
awal kata kalimat tanya gitu. Jadi kalau kalimat tanya ya berarti diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana pengaruh penerapan PSO pada pemilihan parameter yang optimal pada akurasi metode SPM? Nah, ingat intinya bahwa karena diawali dengan kata bagaimana, jadi diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini tujuannya. Tujuan penelitiannya, penerapan PSO untuk pemilihan parameter yang optimal pada SPM sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Ini sampai di sini dibuat welcome to the jungle gitu kan. Karena memang pembuatan latar belakang ini, dan ya mas seperti kita di jungle betul lah gitu. Memang harus banyak latihan lah ya. Tapi ya setidaknya dari materi ini yang penting kiat kedua dan kiat ketiga tadi itu kamu betul pahami dan kuasai. Kiat kedua tadi itu kan why yang 4 pada judul. Terus kiat yang ketiga itu Om Kakak Masa Soltu, dan contohnya ini sudah ada dikasih kode warna merah dan warna biru, sehingga itu akan memudahkan pemahaman kamu dalam menyusun alur latar belakang masalah. Demikian kira-kira, kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.